kelas 12 IPA dan IPS. Berjumpa kembali dengan Pak Wiri dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Anak-anakku, coba tengok kondisi sekolah kita yang begitu banyak debu, erupsi, sinabung. Tapi tidak mengurangi semangat Bapak untuk mengajari kalian hari ini. Oleh karena itu, kalian juga harus tetap semangat pada hari ini. Anak-anakku, hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu adalah teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah salah satu materi yang menarik di kelas 12 karena akan menguji wawasan kita semuanya. Tanpa basa-basi anakku, mari kita belajar pada hari ini. Let's go! Halo, anak-anakku kelas 12. Buku yang Bapak pegang adalah sebuah novel yang berjudul Di Balik 21 Mei 1998. Apa ini, Pak? Novel sejarah. Kenapa ini novel sejarah, Pak Weh? Karena bercerita tentang peristiwa sejarah. Berarti kalau kita materi kita hari ini adalah teks cerita sejarah, berarti kita juga mau belajar tentang hal-hal yang terjadi pada masa lampau. Kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Pak Weh, banyak tujuan pembelajaran ini anakku, karena ini adalah materi 1 bulan untuk ke depan kita belajar tentang bahasa Indonesia pada 1 bulan ini. Baik, tapi hari ini jangan takut, kita hanya belajar tentang dari 2 tujuan pembelajaran ini. Jadi jangan takut, kita hanya belajar 2 pembelajaran atau tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kelas 12 dapat memahami apa itu cerita sejarah. Jadi kita tahu nanti definisi cerita sejarah. Dan yang kedua, kita tahu perbedaan cerita sejarah dengan cerita narasi pada umumnya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang kedua katanya apa? Siswa mampu memahami jenis-jenis cerita sejarah atau jenis-jenis rekon nanti namanya. Karena cerita sejarah itu termasuk ke dalam yang namanya rekon. Baik, langsung saja anakku, mari kita belajar apa itu rekon dulu yang pertama. Rekon adalah sebuah cerita ulang. Jadi jangan nanti bingung ya anakku ya. Rekon adalah sebuah cerita ulang. Apa ulangi? Rekon itu adalah cerita ulang yang menceritakan kembali kejadian masa lalu secara kronologis. Ada kata kronologis, menceritakan sesuatu hal yang terjadi pada masa lampau. Kronologis artinya secara berurutan. Artinya harus sesuai dengan waktu, tempat, dan peristiwanya. Baik, kita sudah mengerti rekon. Jadi kalau ada orang bertanya, apa itu rekon? Cerita ulang, sama seperti bahasa Inggris. Recount text, berarti cerita ulang ya, jangan lupa. Baik, kita masuk ke dalam materi kita, cerita sejarah. Cerita sejarah, nah gampang saja, adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian pada masa lampau. Bapak ulangi. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dari kejadian masa lalu. Artinya, ketika kita menceritakan teks sejarah, tidak boleh kita tambah-tambahin dan tidak boleh kita kurang-kurangi kalau bicara tentang cerita sejarah. Karena peristiwa ini adalah isinya fakta. Coba tengok di sini nakku, katanya isinya adalah fakta. Berarti tidak boleh bersifat fiksi, harus kenyataan. Di balik 21 Mei 1998, apa yang terjadi pada masa itu? Fakta yang pertama terjadi nakku adalah krisis moneter. Fakta yang kedua yang terjadi adalah demonstrasi besar-besaran. Fakta yang ketiga adalah jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1988. Ini adalah fakta yang tidak dapat dibantahkan di dalam sebuah cerita sejarah pada tahun 1998. Baik, sekali lagi nakku, cerita sejarah adalah cerita yang terjadi pada masa lampau yang isinya adalah fakta dan diceritakan secara kronologis dan mempunyai nilai sejarah. Ada sejarahnya. Artinya ada sejarahnya adalah sesuatu hal yang mau diingat yang memiliki kepentingan bagi bangsa dan negara. Contohnya Pak Wer, cerita Habibie, cerita Soekarno, ada nggak kaitannya dengan negara kita? Ya jelas ada. Makanya dapat dikatakan bahwa cerita Soekarno, cerita Habibie juga dapat dikatakan sebagai cerita sejarah. Pak Wer, ceritaku pribadi Pak Wer, waktu aku masih kecil, aku buang air kecil Pak Wer, aku buang air besar di SD, aku pun dan sebagainya. Apakah itu cerita sejarah? Tidak, karena tidak memiliki nilai sejarah yang memiliki kepentingan bagi bangsa dan negara. Jelas ya? Baik nakku. Yang selanjutnya tadi Bapak bilang adalah di tujuan pembelajaran kita adalah katanya setelah kita tahu apa itu cerita sejarah, kita tahu perbedaannya dengan cerita narasi pada umumnya. Apa bedanya dengan cerita pada umumnya Pak Wer? Kalau cerita pada umumnya secara umum boleh kita tambah-tambahin nanti. Biar ceritanya lebih menarik, biar ceritanya lebih hebat, kita
tambah-tambah, contohnya copet. Kita tambahin kemana konfliknya, kita buat lagi gini, bisa dia misalnya ke London, ke sini tiba-tiba ke planet ini, tiba-tiba ke sini. Nah, ketika kita tambah-tambah itu dengan tujuan biar kita lakukan contoh membawa. Tapi kalau cerita sejarah tidak boleh ditambah-tambahi dan tidak boleh dikurang-kurangi kalau kita bicara tentang cerita sejarahnya. Jelas ya Nak ya? Baik, perbedaan yang kedua apa Pak Wer? Perbedaan yang kedua cerita sejarah dengan cerita pada umumnya Nakku adalah di tokohnya. Dalam cerita sejarah, tokohnya juga harus menggunakan nama asli dari kejadian peristiwa tersebut. Contoh, kalau misalnya 1998 yang jatuhnya lengsernya Presiden kita Soeharto adalah Soeharto, tidak boleh kita sebutkan dengan nama yang lain. Karena itu adalah cerita sejarah. Begitu juga dengan nama tempat, lokasi, atau misalnya nama orang-orang yang berada di dalam cerita tersebut. Baik, itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga tadi katanya apa Pak Wer? Katanya cerita ulang atau cerita sejarah terbagi atas 3 jenis. Yang pertama ada katanya Nakku adalah rekonfaktual. Bapak ulangi, 3 jenis. Yang pertama rekonfaktual, diambil dari kata dasar fakta. Artinya cerita sejarah itu Nakku dia sifatnya harus fakta. Tidak boleh ditambah-tambahi dan tidak boleh dikurang-kurangi. Semuanya fakta, tidak boleh ada yang ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi. Contohnya apa Pak Wer? Rekonfaktual ini. Inilah tadi contohnya adalah di balik 21 Mei 1988. Contoh yang kedua, faktual itu misalnya apa? Terjadinya gempa tsunami Aceh. Apakah itu fakta Pak Wer? Apakah itu sejarah? Iya, jelas sejarah karena berkaitan dengan negara kita. Dan apakah isinya harus fakta Pak Wer? Iya, ketika kita menceritakan tentang peristiwa tsunami Nakku, maka biasakanlah menceritakan tentang fakta, kapan kejadiannya, berapa korbannya, bagaimana peristiwanya, bagaimana awal, tengah, dan akhirnya. Nah, yang kedua ada rekon imajinatif. Ternyata dalam cerita ulang ada yang sifatnya dia imajinatif atau dalam hayalan atau imajinasi. Contohnya apa? Legenda Nakku, Candi Prambanan. Pernah nggak dengar cerita Candi Prambanan? Katanya yang membuat Candi Prambanan itu adalah seorang jin, katanya. Nah, apakah itu ada di dalam dunia nyata? Tidak. Makanya termasuk ke dalam rekon imajinatif. Yang ketiga Nakku ada rekon pribadi. Pak Wer, rekon pribadi berarti diri sendiri. Berarti ada sebuah cerita ulang yang menceritakan tentang kisah hidupnya sendiri atau kisah hidup orang lain. Berarti objek ceritanya hanya terfokus kepada 1 atau 2 orang di dalam cerita itu. Contohnya apa Pak Wer? Mari kita lihat contohnya berikut ini. Coba tengok misalnya film Soekarno. Pernah nggak nonton film Soekarno Nakku? Pernah ya? Dan Bapak yakin kita semua atau rata-rata kita sudah nonton yang namanya film Soekarno. Nah, film Soekarno ini objeknya siapa? Soekarno-nya. Dikisahkan cerita Soekarno bagaimana dia menjadi seorang presiden, bagaimana dia bisa menjaga Indonesia, bagaimana dia bisa mengusir penjajah, bagaimana dia bisa mengajak seluruh pemuda Indonesia. Nah, ketika objeknya dibicarakan hanya 1 orang, maka ini termasuk ke dalam rekon pribadi. Karena yang dibicarakan adalah 1 objek. Jelas ya Nak ya? Begitu juga dengan, Bapak ganti dulu ke bawah. Baik, begitu juga dengan Habibie dan Ainun. Cerita tentang presiden kita yaitu adalah ada B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto, presiden ketiga kita yang menggantikan Soeharto. Ada nggak kisah hidupnya yang dibuat dalam bentuk film? Termasuk ke dalam, ada nggak kaitannya dengan negara? Jelas ada. Disinilah kisah hidup dari Habibie dengan Ainun diceritakan. Maka ini termasuk ke dalam cerita sejarah dalam bentuk pribadi. Yang ketiga, coba tengok Nakku G30 SPKI. Apakah ini berbicara tentang 1 orang? Tidak Nakku, ini berbicara tentang peristiwanya. Apa yang terjadi pada tanggal 30 September itu? Peristiwa apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa-siapa saja? Lebih dari 1. Karena fokusnya bukan orangnya tapi adalah peristiwanya. Makanya ini termasuk ke dalam rekon faktual yang isinya adalah fakta kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau. Coba tengok yang di bawahnya. Nah, ini Candi Prambanan yang sifatnya masih imajinatif karena termasuk ke dalam legenda yang dipercayai atau diyakini yang membuat Candi Prambanan itu adalah bukan manusia tapi adalah makhluk lain dan itu tidak kita temukan dalam dunia nyata. Makanya termasuk ke dalam rekon imajinatif. Yang terakhir aku ada Pearl Harbor. Ini juga termasuk ke dalam bisa 2 jenis. Nah, ini yang unik dari Pearl Harbor. Yang pertama dia masuk ke dalam rekon faktual. Kenapa? Karena dia bisa menceritakan tentang kejadian pada
di pelabuhan Pearl Harbor ini antara Amerika Serikat dengan Jepang yang saling menyerang memberikan bom ke daerah masing-masing. Nah, itu faktualnya. Kapan terjadinya pengeboman itu, siapa saja, banyak korban nggak, apa saja yang rusak dan sebagainya. Yang kedua termasuk juga ke dalam rekon pribadi. Kenapa Pak Wer? Karena di dalam cerita Pearl Harbor terfokus juga menceritakan tentang tiga cinta segitiga dari beberapa orang yang ada di dalam film tersebut. Artinya apa? Kesimpulannya apa? Artinya dalam satu cerita sejarah bisa di dalamnya terdapat dua jenis. Bisa ada termasuk dalam rekon pribadinya, bisa juga ada rekon faktualnya. Tergantung mana yang lebih dominan, itulah yang menjadi unsur paling tinggi dalam sebuah rekon atau cerita sejarahnya. Nakku, inilah dua materi tujuan pembelajaran yang diminta hari ini. Kenali cerita sejarah, perbedaannya dengan cerita lain, dan yang ketiga, jenis-jenis cerita sejarah. Kita simpulkan. Cerita sejarah adalah cerita yang terjadi pada masa lampau Nakku dan memiliki nilai sejarah. Yang kedua, perbedaannya dengan cerita narasi pada umumnya. Kalau cerita narasi pada umumnya boleh buat nama-nama sembarangan, tapi dalam rekon atau cerita sejarah harus nama asli, baik itu peristiwa, tempat, kejadiannya juga harus tepat. Dan gaya penceritaan dari cerita sejarah harus disusun secara kronologis. Kalau cerita pada umumnya boleh lompat-lompat, alur maju, alur mundur ini. Kalau dia cerita sejarah harus dia menceritakan dengan alur mundur karena dimulai dari belakang sampai ke depan. Bisa ya Nakku ya. Baik, jadi cerita rakyat maaf. Jenis-jenis dari cerita sejarah tadi Nakku terbagi atas 3. Pertama rekon faktual. Bapak ulangi, yang pertama tadi rekon faktual atau fakta, berarti cerita sejarahnya isinya semuanya fakta. Yang kedua ada rekon imajinatif, berarti cerita sejarahnya isinya adalah hayalan atau imajinasi. Yang ketiga dia adalah rekon pribadi, yaitu cerita nyata ya, tetap cerita nyata, asli, tapi fokusnya lebih kepada objek atau orangnya. Baik anak-anakku, bagaimana? Gampang? Baik, tujuan akhir kita nanti kalian harus bisa buat novel seperti ini sebetulnya. Tapi nanti Bapak akan ajari bagaimana caranya. Kita mulai perlahan, jangan takut. Selagi ada kemauan, pasti ada jalan. Kuasai dulu apa itu cerita sejarah, perbedaannya dengan cerita lain, dan jenis-jenis dari rekon atau jenis-jenis dari cerita sejarah. Tugasmu, Bapak ulangi, tugasmu adalah Bapak akan kasih satu video cerita sejarah. Peristiwa sejarah, mungkin nanti ada sebuah peristiwa sejarah yang Bapak akan berikan kepada kalian. Coba kalian tentukan apakah itu rekon pribadi, apakah itu rekon faktual, apakah itu rekon imajinatif. Sertakan alasanmu dengan tepat. Bapak ulangi, sertakan alasanmu dengan tepat. Harus memakai alasan. Masih tugas yang gampang kembali Bapak berikan, karena nanti memang akan sangat berat sekali ketika kita mau buat novel ini. Makanya Bapak hanya kasih tugas yang ringan-ringan, tapi nanti ujungnya kalian semua kelas 12 harus bisa buat novel seperti yang Bapak pegang semua ini. Ini adalah hasil karya kelas 12. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan Nakku. Malam minggu juga usah lama-lama pulang. Oke? Baik, terakhir jangan lupa Nakku tetap dukung Bapak dalam lomba video pembelajaran di KAMS. Karena tanpa kalian Bapak juga tidak akan bisa. Karena Bapak juga mengucapkan terima kasih banyak yang bagi yang sudah like, komen, dan share. Bagi yang belum Nakku, tetap share, tetap like, dan kalau boleh beritahu kepada keluarga kita semua. Baik Nakku, salam sehat dan salam SFD. Bye-bye.